Melihat putrinya tewas ditembak, sang ibu ingin membalas dendam. Namun sehari sebelum vonis, pengacara pelaku datang menyuapnya $60.000 agar Riley mencabut tuntutan. Riley marah besar dan memaki pengacara itu. Saat itulah sang pengacara menyadari Riley menggunakan obat penenang untuk kondisi mentalnya. 3 botol obat sepele itu jadi senjata pengacara melawan Riley. Di sidang, pengacara menuduh Riley sakit jiwa dan memfitnah terdakwa tak bersalah. Sontak seisi ruang sidang terkejut. Anehnya, hakim menerima pembelaan itu. Parahnya lagi, tak ada jaksa membela Riley. Sejak melihat keluarganya dibantai, Riley bergantung pada obat itu demi meredakan insomnia parahnya. Namun kini, obat itu justru jadi bukti untuk menyerangnya. Riley sadar, semua orang di sana bersekongkol dengan pelaku. Usai Riley disetrum, ketiga pelaku tersenyum puas. Namun tekad Riley membalas dendam justru menguat. Belum usai, Min akan dikirim ke RSC. Tak tahan, Min memukul kepala pengacara dengan tabung oksigen lalu kabur. Karena hukum gagal, ia harus bertindak sendiri. Saat itu, ide nekat muncul. Di taman hiburan terjadi pembunuhan misterius dan di atas biang lala ternyata 3 mayat ditemukan, mereka penembak yang dulu lolos hukum. Mint kembali. 5 tahun memendam dendam mengubahnya. Dia bukan lagi wanita lemah. Usai menyiapkan senjata dan menatap foto keluarga, dia memulai aksi balas dendam. Polisi mulai curiga. Selama menghilang, Mint berkelana dan mengalahkan petarung bawah tanah Eropa, bahkan merampok toko senjata. Dia mencuri banyak senjata berat. Polwan itu menduga ini baru awal. Sementara itu, Mint menemukan target baru, yakni hakim yang dulu disuap geng. Dia memaku tangan sang hakim, lalu memasang bom di tubuhnya. Menghadapi pejabat korup ini, Mint tak memberinya ampun dan langsung pergi. Mint pun menelepon untuk meledakkan bom tersebut. Polisi segera menerima kabar tersebut. Namun, selain hakim, pengacara yang membela para penjahat dan jaksa yang tidak berbuat apa-apa juga ditemukan tewas di rumah mereka. Melihat situasi yang di luar kendali, polisi segera memutuskan untuk melancarkan perburuan besar-besaran terhadap Mint. Pada saat ini, Mint juga mengincar bank bawah tanah milik pemimpin geng tersebut. Dia menyamar sebagai pengemis, pergi ke pintu belakang, dan kemudian melancarkan serangan mendadak saat para penjaga di pintu lengah. Mint naik ke lantai 2, menemukan musuh, namun ketahuan. Dia merusak gagang pintu, mengurung musuh di dalam, lalu menembak mati 2 anak buah yang datang membantu secara berurutan. Setelah itu, Walker melompat turun dari ambang jendela. 2 anak buah datang setelah mendengar suara, tapi Mint sudah membidik mereka dari bawah. Si gendut ketakutan dan menembak secara membabi buta. Tak disangka Mint justru muncul di belakangnya. Saat itu lebih banyak anak buah berdatangan, namun Mint seolah-olah dirasuki dewa pembunuh. Semua anak buah tak ada yang bisa bertahan lebih dari 1 menit di hadapannya. Mint cepat habisi semua anak buah di lantai bawah, lalu ke lantai 2 dan tembak mati semua orang kecuali si akuntan. Dia paksa akuntan itu bocorkan lokasi pabrik narkoba. Malam itu, Walker putuskan hancurkan pabriknya. Namun saat masuk, tempat itu kosong. Walker melihat kabel di kakinya. Ternyata pabrik itu penuh bom. Usai berangkasnya hancur, Garcia sengaja pasang jebakan. Tak lama, anak buah yang sembunyi melihat Mint dan langsung ledakkan bomnya. Mengira Mint tewas akibat ledakan, mereka melapor ke Garcia, lalu pergi. Ternyata Mint selamat lewat saluran pembuangan, merampas mobil, dan membuntuti mereka. Di tikungan gunung, Mint memotong jalan dan langsung menembak mati keduanya. Ia lalu membawa mobil itu ke villa bos besar. Penjaga gerbang yang terkecoh segera membukakan pintu, namun tiba-tiba lalu Mint berlindung di balik mobil dan habisi musuh luar. Dengar tembakan, bos ketakutan lalu perintahkan matikan lampu. Namun Mint sudah menyusup dan habisi anak buah di dalam satu persatu. Bos panik menembak liar keluar, tapi pelurunya habis. Seketika, Mint sudah di depannya. Saat hendak menembak, putri bos muncul. Mint teringat putrinya sendiri hingga tertegun. Bos memanfaatkan itu untuk menikam Mint, lalu menggendong putrinya dan kabur. Tak lama, pasukan mengepung villa. Mint yang terluka terguling ke lereng bukit, lalu menghilang di kegelapan. Sementara itu, Bill dan seorang detektif menemukan persembunyian Mint serta banyak senjata di mobil. Sang detektif usul memblokir area agar bisa menangkap Mint hidup-hidup. Namun, Bill tiba-tiba menembak mati detektif itu. Ternyata, Bill mata-mata bos besar di kepolisian. Usai membuang mayatnya, Bill melaporkan lokasi Mint ke bosnya. Tak lama, bos besar tiba bersama anak buahnya dan menggeledah seluruh kawasan kumuh. Saat itu, Mint yang terluka parah kembali ke sana lalu pingsan di gudang. Ketika anak buah musuh hampir menemukannya karena jejak darah, Mint terbangun seolah mendengar panggilan putrinya. Saat musuh mendekat, ia sigap mendorong kotak besi untuk menyingkirkan lawan. Ia lalu merakit jebakan dari barang sekitar dan bersembunyi. Begitu granat terpicu, Mint menerjang keluar dan menewaskan beberapa orang dalam sekejap. Karena
Salah jumlah, Mint punya ide cemerlang. Ia mengirimkan rekaman kejadian ke stasiun TV dan membongkar identitas Bill sebagai polisi korup. Polisi pun segera bergerak besar-besaran menuju kawasan kumuh. Sementara itu, bos mafia sudah kehilangan kesabaran dan mengancam nyawa anak-anak agar Mint muncul. Demi menyelamatkan mereka, Mint terpaksa pergi. Sang pembantai langsung melayangkan pukulan, namun Xiao Mei tidak menyerah begitu saja. Xiao Mei justru memaki sang pembantai. Meski dipukuli, ia berhasil mengulur waktu. Polisi segera tiba, membuat anak buahnya kabur. Mengira dikhianati, sang pembantai menembak kepala polisi lalu kabur di tengah kekacauan. Tiba-tiba, Xiao Mei muncul membalas dendam yang dipendam 5 tahun. Tak butuh waktu lama bagi Xiao Mei untuk menghajar sang pembantai. Saat ia hendak membunuhnya, kepala polisi Shi datang bersama anak buahnya memintanya menyerah. Ia berkata, penjahat harus diadili hukum. Namun Xiao Mei tak lagi percaya. Ia pun menarik pelatuk senjatanya meski akhirnya tertembak polisi. Teriakan polisi untuk berhenti sudah terlambat. Xiao Mei terbangun di rumah sakit. Kagum akan keberanian Xiao Mei melakukan hal yang tak berani ia lakukan. Polisi menasihatinya agar menjalani hidup dengan baik, lalu pergi dan meninggalkan sebuah kunci di tangannya. Film pun berakhir.